Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini pada siang hari ini kita berada di Jepara. Tadi malam kita acara pengajian di Purbalingga sama pengajian di Cilacap ya Pak ya. Betul. Untuk video kali ini saya ingin menanggapi dari tadi kita dapat info dari Laskar Wali Songo sama Laskar Sabilillah mengenai acara Haul Wali Songo yang diadakan di Pondok Pesantren Babus Salam. Itu kan kebetulan yang ceramahnya itu kan Kiai Abbas Buntet. Terus kemudian ada dari kelompok FPI yang mengatasnamakan Asosiasi Kaum Muslimin, orang Muslim. Nah ini kadang-kadang saya heran, mereka menyatakan memberikan pernyataan seperti ini, ingin memboikot acara Kiai Abbas Buntet dengan alasan katanya alasannya itu Kiai Abbas Buntet itu provokasi. Nah kalau kita sadari sebenarnya berapa banyak sih dari oknum-oknum Habib yang justru mereka selalu di dalam ceramahnya itu memprovokasi, bahkan tidak segan-segan dari oknum Habib itu bisanya merendahkan ulama-ulama pribumi. Nah pertanyaan saya, apakah tidak malu kita sebagai orang Indonesia berani memboikot orang kita sendiri yang sebenarnya kalau narasi Kiai Abbas itu nggak ada istilahnya provokasi. Beliau hanya menyampaikan secara data. 145 lah nonton. Makanya Masya Allah, kita sebagai orang-orang pribumi, sebagai orang Indonesia harus kita dukung. Kita dukung Haul Wali Songo tanggal 6 di Pondok Pesantren Babus Salam di wilayah Malang itu harus terlaksana. Kita jangan takut dengan orang-orang yang sekelompok kecil sebenarnya. Harusnya mereka sadar kalau berani boikot tuh orang-orang yang istilahnya merasa dirinya sebagai dzurriyyah Nabi yang selalu memprovokasi. Itu yang harus kita pahami. Makanya ironis sebenarnya. Dan kita lihat, nah ini perlu saya tampilkan dulu bentar. Ini ada videonya nih, ada videonya yang ingin saya perlihatkan nih. Jadi video pemboikotan. Alasannya tadi itu Kiai Abbas ini katanya provokasi. Kalau sampai terjadi pemboikotan, Iya. jangan tanya. Makanya tadi saya sempat hubungi Kiai Abdul Halim juga tuh. Maju saja saya bilang, Kiai, apain? Nah ini nih. Assalamualaikum warahmatullahi. Bentar, terangin dulu. Ini perlu ini data ya. Dari beberapa poin mereka itu bahwa Kiai Abbas ini sukanya provokasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami atas nama Gerakan Masyarakat Muslim Malang Raya atau Gemus Maya. Bentar. Nah ini kan mengatasnamakan Muslim Malang Raya. Malang Raya yang di mana gitu kan kalau kita katakan. Artinya mereka hanya sebagian kecil tapi kok berani-beraninya mengatasnamakan asosiasi dari kaum muslimin Malang Raya gitu kan. Dengerin saja. Pernyataan sikap. Bismillahirrahmanirrahim. Sehubungan dengan informasi akan adanya peringatan Haul Akbar Wali Songo di Pondok Pesantren Babus Salam Banjarjo, Pagelaran pada tanggal 6 Januari. Ini kan akan dilaksanakannya kan tanggal 6 Januari di Pondok Pesantren Babus Salam di Pagelaran. Kebetulan pengasuh-pengasuh kemudian dari Pagelaran juga udah sowan ke kita gitu kan. Yang ironisnya itu mereka kok berani-beraninya padahal mereka adalah orang-orang FPI sebagian kecil mengatasnamakan Asosiasi Kaum Muslimin Malang Raya gitu kan. Jadi sebenarnya kalau kayak gini ini kalau menurut saya justru mereka dengan seperti itu, sikap seperti itu nggak bijak. Kepengen kita kalau memang ingin memboikot ya jangan pandang bulu, jangan kayak Abbas saja tuh. Habib Taufik yang suka provokasi, Habib Bahar yang suka provokasi, Habib Rehan yang suka provokasi, dan Habib-Habib yang lainnya boikot juga gitu. Dan hebatnya orang kita nih, mau itu Laskar Sabilillah, Laskar Wali Songo, warga Nahdiyin, Ansor, Banser, kita ini nggak pernah. Walaupun sudah nyata-nyata di media ceramahnya mereka-mereka dari oknum-oknum Habib banyak yang provokasi,
Gak pernah tuh kita istilahnya ada istilahnya memboikot atau kemudian persekusi. Ini ciri khas mereka yang memang sengaja ingin menjatuhkan nama baik Dzurriyyah Wali Songo. Jujur saja kita nggak ada istilahnya tidak ikut kelompok mana-mana, cuman kalau melihat seperti ini ironis karena kita juga istilahnya orang Indonesia ya, punya kewajiban. Nih kita lanjut lagi videonya nih. Ini untuk edukasi. 2024 pada dasarnya kami sangat mendukung dan berdoa 200 yang nonton. semoga diberikan kelancaran dalam rangkaian acara tersebut. Namun setelah mendapatkan informasi bahwa acara tersebut akan dihadiri oleh seorang dai yang bernama Kiai Haji Abbas Buntet TS yang telah kami cermati isi ceramahnya secara langsung maupun tidak langsung melalui media YouTube yang isinya provokasi, ujaran kebencian. Tuh. Jadi mereka mengatasnamakan bahwa ceramahnya Kiai Abbas CS itu isinya adalah ujaran kebencian dan provokasi, gitu kan? Nah, kalau dia menyimak harusnya bisa menimbang. Ada asbah wan nadhair lah di situ. Coba seberapa kuat provokasi yang dilakukan oleh oknum-oknum Ba'alawi, oknum-oknum habaib yang memprovokasi ulama kita, yang sudah membelokkan sejarah ulama-ulama kita, kemudian bahkan yang paling ironis lagi sampai ulama kita loh diceleng-celengkan. Ulama kita itu sampai diibaratkan seperti semar, macam banyak bahkan digoblok-goblokin sama mereka, kiai goblok, kiai anjing. Nah ini kita harus mendukung pergerakan daripada Pondok Pesantren Babu Salam yang mengadakan Haul Wali Songo. Itu ya. Coba kita lanjutin lagi nih. Kita biar tahu gitu. Lanjut. Serta adu domba, Adu domba katanya. khususnya kepada para habaib dan ulama, sehingga Ulama yang mana gitu kan? Yang adu domba. memecah belah umat, serta suasana menjadi tidak kondusif, khususnya menjelang Pilpres 2024. Oleh karena itu, akhirnya kami memohon arahan, nasihat, dan saran kepada para tokoh masyarakat dan para pengasuh pondok pesantren di wilayah Malang, khususnya di daerah Pagelaran dan Gondang Legi, sebagaimana terlampir dalam surat yang kami kirimkan kepada pihak-pihak terkait, yang pada intinya beliau mendukung acara mulia tersebut. Oleh karena itu, memohon dengan hormat kepada para panitia untuk menghormati arahan dan nasihat para ulama dengan beberapa poin sebagai berikut. 1. Membatalkan dai atau narasumber yang akan diisi oleh Kiai Haji Abbas Buntet TS. 2. Dai atau narasumber dilarang membahas nasab para habaib. Oke, sip. Nah, itu di poin-poinnya kan pertama untuk membatalkan Kiai Abbas Buntet ceramah di Haul Wali Songo di Pesantren Babu Salam Pagelaran. Sekarang emang takut sama Kiai Abbas. Dan Kiai Abbas itu sebenarnya justru beliau ini membuka sejarah edukasi untuk warga masyarakat. Baik lagi sebenarnya kalau mau adil-adilan, coba oknum-oknum dari Ba'alawi yang suka provokasi juga jangan dihadirkan di majelis-majelis. Satu itu. Kedua, tadi ngomong istilahnya tidak boleh ada pembahasan masalah nasab habaib. Saya tanya, yang memulai polemik nasab ini siapa kalau bukan dari oknum Habib? Dari dulu juga orang Nusantara, dari Dzurriyyah Wali Songo itu ya mereka diam. Nggak ada. Ini orang untuk warga Malang juga saya himbau ya. Karena ini mengatasnamakan umat muslim Malang.
atau narasumber dengan tokoh lain yang bisa menambahkan keilmuan untuk umat. Saya tanya, ketika orang itu didoktrin jihad, kemudian dia sampai bahasanya mendoktrin umat dengan dawir-dawir, cerita-cerita kebohongan. Itu kalau seperti itu memang edukasi ilmu untuk umat kan bukan. Makanya ini kekurangan kalau menurut saya itu. Dan saya juga kebetulan kenal dengan yang menyampaikan barusan mungkin Kiai Mukhlis, terus sama Gus siapa tadi, yang pernah ke pesantren juga gitu. Cuma saya mengajak ya monggo bijak lah, jangan istilahnya dengan hanya ada Kiai Abbas kemudian mereka merasa takut. Emang gini, pertanyaan begini aja lah. Kalau memang itu nasabah alawi itu benar-benar duriah Rasul, dengan seorang satu Kiai Abbas saja gak mungkin luntur lah kehabibannya. Duriah nabinya gak akan luntur gitu loh. Dan kalau kembali lagi yang provokasi ini justru banyak dari kelompok mereka gitu. Makanya ayo kita bareng-bareng dukung pelaksanaan haulnya Wali Songo di pesantren Babu Salam di Pagelaran. Pokoknya jangan mundur karena kita ini di jalan yang benar seperti itu. Ini mungkin ada tambahan dari Kiai Mujib, monggo Kiai Mujib. Ayo, pegang. Oh ya, terima kasih. Ini permasalahannya sudah jelas, Gus. Jadi langkah-langkah mereka adalah langkah yang tidak mendidik untuk generasi bangsa. Karena apa? Dengan langkah-langkah yang penuh fitnah itu. Itu langkah-langkah penuh fitnah, Gus. Apa salahnya kalau kita berani meluruskan sesuai perintah Allah, wattaqu fitnatal la tusibannal ladzina dzalamu minkum khassah. Jadi langkah-langkah mereka jelas. Karena apa? Dengan kesalahan-kesalahan yang jelas itu kan timbul fitnah. Nah itu nanti wabahnya tidak hanya mereka toh, dari Sabang sampai Merauke ini kena adab dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi bukan benci, ini menjaga, mengantisipasi jangan sampai terjadi. Ini sebenarnya sudah terjadi bukti. Apakah kita tidak mengenal hadis yang di zaman Rasul, yusiku alan nas zamanun la yabqa minal islami illa ismu wala yabqa minal Qur'an illa rasmuh. Hina idin masajidu amiroh. Jadi nanti nggak lama lah Islam tinggal nama, Quran hanya tinggal tulisannya. Anehnya hina idin yauma idin masjidnya penuh megah. Ini yang kita harus hati-hati. Jadi kita hati-hati. Yang paling dibahas oleh baginda Rasul, ulama syarrun min adim sama. Justru ulamanya jahat di muka bumi ini. Di naungan atap langit ini ulamanya yang jahat. Wa min indihim, bahkan dari mereka yakhrujul fitnah. Keluar bahwa ulama yang diharapkan umat sebagai pendamai, sebagai rahmat, sebagai berkah, justru lain yang diharapkan pada umat. Fitnah yang terjadi. Yakhruju min indihim al fitnah. Bahkan wa ta'udhu bihim, yang paling berbahaya fitnah itu kepada mereka umum. Faktornya ulama, sumbernya ulama, ngefeknya tapi ke seluruh rakyat. Satu yang sudah jelas berani mengganti bin Yahya. Lah itu kan fitnah itu. Fitnah. Kalau itu fitnah, ya wajar sebagai ulama pedomannya Al-Quran. Wattaqu itu warning sama Allah. Itu bahaya. Kalau Allah sudah menurunkan adab, tidak hanya mereka yang bersalah. Ini yang dibahas. Bukan mereka yang mengganti makam tok yang dapat adab. Loh, melebar sampai ke Sabang, sampai Merauke. Itu satu. Dua, berani mendoktrin. Kalau habaib iya, contoh di kostum-kostum. Itu kalau kamu naruh gambar di kostum, baju, kaos, Wali Songo tidak boleh.
Tapi kalau habaib boleh. Lu itu merupakan pendidikan apa itu? Kan jelas. Provokasi. Jelas langkah-langkah yang mau menghapus wali songo. Itu fitnah. Kata Allah, wattaqu fitnatan la tusibanna alladziina dzalamu minkum khassah. Azabnya itu tidak hanya mereka yang jadi oknum, tapi ngefeknya sampai ke Sabang, sampai Merauke. Itu dua. Katanya lagi, mereka Habib Rizik, Habib Taufik, gurunya NU loh. Itu kan membelokkan sejarah. Berarti menghapus ulama-ulama Nusantara, menghapus Syekh Nahrawi, menghapus Syekh Ahmad Khatib Sambas, menghapus Syekh Nawawi Al-Bantani, menghapus Abu Yamama Armin, menghapus seluruh ulama Nusantara. Dikemanakan? Ini kita wajarlah, Indonesia sudah pandai, rakyat sudah tidak bisa digoblokin. Tapi dengan langkah-langkah mereka yang vulgar, tidak punya etika, ya wajar lah kalau Kiai Abbas tampil meluruskan, bukan benci, tapi menghalau, mengantisipasi, bahkan wajib menjaga keselamatan, kedamaian yang ada di bumi pertiwi. Jadi dulu mohon maaf. Jadi kalau sampean tuh merasa Kiai Abbas datang untuk antara wali songo, yang jelas itu adalah menghidupkan wali songo. Tapi kalau sampean menghalangi, berarti jelas sampean itu tidak sadar diri. Yang namanya mengatasnamakan muslim, seharusnya man saliman muslimun min yadi walisani. Tangan dan lisan ini harus kita selamatkan. Tabayun ke tempatnya. Kan bagus bisa kan? Tapi tidak mengadakan demo woro-woro. Itu kan ada ngajak perang sebenarnya. Keliru bos, mohon maaf. Kalau kita ngaku sama-sama muslim, bukan begitu caranya. Jadi pas di acara di Babus Salam, datanglah silaturahim, tabayun, kan gitu. Iya. Bukan begitu. Itu sampean berarti nada-nada ngajak nantang perang itu namanya. Nang sifatnya alawi jahiliyah sing ngejaki perang tok. Jadi apalagi santri-santri ini sudah tidak goblok lagi. Itu jelas langkah-langkah jahiliyah. Kalau jahiliyah itu langkah-langkah yang harus dibasmi oleh baginda Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi mohon maaf. Jadi kalau sampai mengadakan tindakan semacam itu ya kurang efektif lah, kurang beretika. Kita ini kalau betul-betul berjiwa Pancasila, mana ayo cari solusi yang namanya persatuan dan kesatuan, yang namanya persaudaraan. Kita jujur lah. Apakah salah Kiai Abbas? Ya justru mereka yang berkaung ngawali sendiri. Saya durian Nabi, ya pantaslah, harus dicek lah kejujuran karena figur untuk penyelamat umat. Tapi kalau ternyata mengaku tapi tidak sesuai, kan pembohongan, pendustaan, penipuan. Lah ini bahaya. Berarti bikin umat yang keropos, yang akidahnya na'udzubillah min dzalik. Ya udah, kalau namanya berangkat dari kebohongan nggak akan ketemu bos. Tadi dari mulai pembelokan, dari pengakuan ya, terus sampai pendoktrin habaib boleh, kalau wali songo itu loh bahaya. Ini kalau sampean ditanggapi oleh dari Sabang sampai Merauke, setiap hari itu berapa bis yang berkunjung menziarah wali songo, bahaya sampean. Di Malang tuh sampean mengatasnamakan Malang Raya, lo bahaya sampean. Umat muslim lagi. Umat muslim lagi lo. Jaga marwah muslim, bahaya. Kalau kita ini kan nggak ikut apa-apa, nggak ikut siapa-siapa. Jadi kita ingin meluruskan, ingin ayo ukhuwah Islamiyah, persaudaraan Islam kita ayo dibina sesuai asas Pancasila kan. Nggak bisa dibinasakan. Tapi kalau sudah modelnya nggak bisa dibina, ya kan jangan disalahkan, binasakan. Ya gitu bro. Ya mohon maaf. Jadi ayo kita kembali, Islam mana yang terbaik,
man salimal muslimun min yadi walisani. Islam yang terbaik adalah Islam mana saudara kita muslim bisa selamat dari tangan dan lisan kita. Jangan ambil langkah-langkah provokasi. Sampan meneriakan provokasi, justru sampan sendiri nggak sadar sumber provokasi. Ya, terima kasih. Nah itu ya. Jadi harapan kita tetap kawal Kiai Abbas untuk istilahnya berjalannya haul Wali Songo di Babu Salam Pagelaran. Karena kalau berbicara tentang masalah provokasi itu justru dari mereka lebih banyak yang memprovokasi dan menghinakan ulama-ulama kita. Kita harus sadar. Kanjeng Nabi itu sudah menyampaikan fitnah sarro itu datangnya dari mana? Buka aja Sunan Abu Dawud. Fitnah sarro itu dakhanuha min tahti qadami rajulin min ahli baiti yaz'umu annahu minni falaysa minni, kata Nabi. Munculnya dari mereka-mereka yang sok mengaku duriyah Nabi gitu. Padahal bukan golonganku, kata Nabi. Nah ini kan bahaya, makanya kawal terus. Saya berharap istilahnya dari Laskar Sabilillah, Laskar Wali Songo, ayo kawal Kiai Abbas untuk mensukseskan acara Wali Songo tanggal 6 Januari ini di Pondok Pesantren Babu Salam. Ya mudah-mudahan berkah karena kita tujuannya menjunjung tinggi marwah daripada Nusantara. Nah itu ya. Kalau kita lihat nih, kita lanjutin lagi videonya ya, video yang tadi kita lanjutin lagi. Kita lihat videonya mereka. Nah, nih. Beliau yang bisa menambahkan keilmuan untuk umat dan merekatkan ukhuwah. Selanjutnya kami memohon kepada aparat keamanan untuk melakukan langkah-langkah antisipasi terjadinya hal-hal yang tidak diinginkan. Besar harapan kami kepada panitia dan pihak terkait bisa mempertimbangkan arahan dan nasihat dari para tokoh masyarakat dan pengasuh pondok pesantren serta melakukan yang terbaik untuk menjaga keutuhan dan kondusivitas di negara kesatuan Republik Indonesia yang kita cintai ini. Demikian pernyataan sikap ini disampaikan agar dapat diketahui dan dipahami dengan baik oleh semua pihak. Hasbunallah wa ni'mal wakil. Gerakan Masyarakat Muslim Malang Raya. Nah, ini berulang-ulang mengatasnamakan Gerakan Muslim Malang Raya. Desember 2023. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar. Nah, Allahu Akbar katanya ciri khasnya ya. Pokoknya kawal terus Kiai Abbas untuk wilayah Insya Allah Jawa Barat, wilayah Priangan juga banyak yang mengawal Kiai Abbas. Ini ada salah satu yang koordinator di sana, Kang Fahad Channel. Kawal terus Kiai Abbas tuh, karena ini momen terbaik untuk menunjukkan bahwa bumi Nusantara ini kelasnya kelas kaliber. Sebelum mereka orang-orang imigran Yaman datang, sudah muslim duluan orang Indonesia itu. Begitu saja ya yang kita bisa sampaikan. Pokoknya tetap kami juga mengatasnamakan, kalau mereka mengatasnamakan umat muslim, kita mengatasnamakan bumi Nusantara. Padahal mereka itu orang-orang FPI sebenarnya. Sekali lagi, kalau mau memboikot, boikotlah secara adil. Oknum-oknum Habib yang provokasi ceramahnya yang banyak dawir, boikot. Hentikan dari majelis-majelis. Jangan hanya dengan Kiai Abbas. Kalau benar Habaib itu duriyahnya sah kepada Kanjeng Nabi, nggak akan luntur dengan adanya penjelasan dari Kiai Abbas. Tetap duriyah Nabi, duriyah Nabi. Kita juga tetap menghormati. Apalagi itu difatwakan dalam I'anatul Talibin oleh Imam Syafi'i. Ya ahla baiti Rasulillah hubbukum fardun minallah. Qur'ani anzalah, itu udah jelas. Begitu saja ya. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.